Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah sahabat, di video kali ini saya sudah berada di salah satu tempat di kota ataupun di wilayah Mojokerto ya. Tepatnya di sebuah batu yang disebut-sebut batu ini sebagai jelmaan dari kakak beradik keturunan kesatria Majapahit. Disebutnya Watu Blorok, teman-teman. Menjelang berbuka ya, kita lihat-lihat seperti apa sebenarnya batu ini. Kenapa disebut Watu Blorok? Karena memang batunya terdapat bintik-bintik, teman-teman ya, kalau kita perhatikan. Nah, jadi ini disebut Watu Blorok. Mitos yang beredar di masyarakat sejauh ini bahwasanya setiap pengendara yang melalui lokasi ini wajib membunyikan klakson gitu ya, sebagai ungkapan tanda permisi, karena memang lokasi ini persis berada di pinggir jalan raya ya. Nah, seperti itu teman-teman. Konon kalau tidak membunyikan klakson akan terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Itu mitos sejauh ini yang berkembang ya, atau yang saya dapatkan. Memang kondisi batu ini kalau kita perhatikan seperti ini teman-teman. Di atasnya situ bekas dikasih bunga-bunga gitu ya. Nah, seperti ini. Ini sudah cukup terkenal di tempat ini ya. Memang kalau kita perhatikan mutar, batu ini memang hanya sebongkah. Namun sebenarnya dari kisah-kisah yang saya dapatkan, batu ini memiliki pasangan teman-teman. Ini merupakan jelmaan kutukan ya, yang konon-konon disebut sebagai adik perempuan dari kesatria Majapahit tersebut. Kemudian batu yang satunya itu memang letaknya terpisah. Konon katanya berada di seberang jalan sana ya, tapi saya nggak tahu persisnya di mana. Kenapa ada istilah kutukan di batu ini? Konon dulu sang ayah ketika, atau kesatria Majapahit tersebut ya, ketika sedang diperintahkan oleh sang raja untuk berburu di hutan sekitar sini, mengalami kegagalan untuk mencari sebuah atau seekor kijang, karena permaisuri pada saat itu sedang mengidam ingin makan hati kijang kencana. Namun setelah kijang tersebut dipanah, akhirnya kijang tersebut lari gitu ya, sehingga anak kedua ataupun kedua anak dari kesatria Majapahit tersebut yang bernama Wiro Bastam ikut mencarinya, dan dalam proses pencarian ternyata memasuki areal hutan terlarang di tempat ini. Singkat cerita, singkat kisahnya, mereka berdua terkutuk menjadi batu yang seperti ini. Namun itu hanya sebuah cerita teman-teman ya, kebenarannya wallahu alam bishawab. Sebenarnya lokasi ini memang persis di pinggir jalan raya teman-teman, dan itu motor saya ya. Nah, kira-kira seperti ini. Kita akan coba bermotovlog ya, melihat sebenarnya jalur ini seperti apa sambil menunggu untuk berbuka puasa. Baiklah sahabat, kita akan coba bermotovlog kalem ya, melewati jalur ini sambil menunggu buka puasa. Dan bagi teman-teman semuanya yang menonton video saya kali ini, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Bhinneka Tunggal Ika. Selamat sore sahabat-sahabat semuanya dimanapun yang sedang berada.
Jadi hari ini memang saya sedang mau jalan-jalan ya ke area kota Jombang dan kebetulan lewat areal ini ya, saya cukup tertarik untuk melihat sebenarnya yang disebut Watu Blora itu yang seperti apa. Dan kira-kira yang seperti itu tadi teman-teman, sebenarnya lokasi tersebut sudah banyak juga ya dikunjungi, didatangi oleh orang-orang dari luar wilayah ini juga ya. Bahkan beberapa di antaranya melakukan penarikan pusaka di batu tersebut. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi sahabat-sahabat yang saat ini sedang menunaikan ibadah puasa, dan bagi sahabat-sahabat yang berhalangan atau bahkan sahabat-sahabat saya yang mungkin non muslim yang tidak menjalankan puasa, saya ucapkan salam Bhinneka Tunggal Ika ya. Kita semuanya punya hak dan kewajiban masing-masing ya, tidak boleh membenarkan, tidak boleh menganggap benar, tidak boleh menyalahkan, tidak boleh menganggap salah sesuatu hal yang menurut kita itu salah, yang menurut kita itu benar. Karena benar dan salah itu terkadang memang sesuatu yang rancu teman-teman ya, dilihat dari sudut mana dulu menilainya, melihatnya, kira-kira seperti itu. Baiklah sahabat, dan ngomong-ngomong di sekitar wilayah ini ya, ini masuk wilayah Mojokerto, menjelang sore berbuka seperti yang sekarang ini sudah jam 17 ya, lebih 04 menit, kondisinya seperti ini. Wah, ada yang berbagi-bagi takjil juga ya. Memang kalau masuk ke areal wilayah Mojokerto itu memang identik, sangat identik sekali dengan kisah dan sejarah kerajaan yang sangat besar pada abad itu ya, kerajaan Majapahit, yang sampai sekarang pun masih digali dan digali situs-situs peninggalannya. Banyak sekali peninggalan-peninggalan dari kerajaan Majapahit yang sampai saat ini terus dikumpulkan teman-teman, terus diidentifikasi ya, untuk mencari sebenarnya titik kerajaan itu ataupun pusat kerajaan Majapahit di wilayah Mojokerto itu seperti apa. Dan memang Watu Blora itu jika dikaitkan dengan kerajaan Majapahit memang cerita-ceritanya iya, namun sebagian menyanggahnya ya. Ya itulah ya, sebuah cerita. Terkadang ada sesuatu yang membuatnya pro dan kontra, kira-kira seperti itu. Memang ada yang menyebut, ada yang menceritakan, ada yang mengkisahkan juga Watu Blora itu dikait-kaitkan dengan istilah perjuangan abdi kerajaan Majapahit ya, yang diutus oleh sang raja untuk mencari hati Kijang Kencana. Karena sang permaisuri pada saat itu mengidam gitu, pengen makan hati Kijang Kencana. Namun setelah dalam proses perburuan, sang abdi kerajaan tersebut memanah atau menombak Kijang tersebut ya, mengenai tubuh Kijang tersebut. Namun sang Kijang lari ke tengah-tengah hutan yang berada di areal Watu Blora tersebut. Dulunya konon-konon ya, di sekitar lokasi itu, di areal hutan itu dulunya merupakan hutan terlarang, karena di dalamnya banyak sekali petapa-petapa sakti yang dulu konon mendiami hutan tersebut. Nah, putra dan putri dari abdi kerajaan ini berniat hati gitu, pengen membantu ayahandanya mencari Kijang tersebut. Sampai akhirnya bertemulah dengan petapa-petapa sakti. Kemudian sang kakak bertempur ya dengan petapa sakti tersebut. Kemudian sang adik justru malah kecemplung ke sebuah sumur yang konon sumur itu disebut sebagai sumur yang sakral atau gimana ya, sehingga
keduanya pun terkutuk menjadi batu. Itu cerita-cerita ya yang saya dapatkan jika berbicara tentang Watu Blorok di wilayah Mojokerto. Namun memang ada cerita-cerita lain yang menyanggah hal tersebut. Nah, itu hal yang biasa teman-teman, karena setiap cerita, setiap sejarah itu tentunya terlahir dari cerita yang turun-menurun, di mana cerita turun-menurun itu biasanya ada yang dilebihkan, ada yang dikurangi. Ya, itu sesuatu hal yang wajar saja ya. Kemudian apakah benda-benda atau batu-batu tersebut memiliki kekuatan? Iya, ya, saya bilang iya. Kenapa saya bilang iya? Karena sejatinya seluruh makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, seluruh benda yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu memang dilengkapi dengan kelebihan kekuatan masing-masing ya. Kita sebut batu saja, yaitu kekuatan batu kan keras gitu ya. Kekuatan batu itu keras, sehingga efek dari kekuatan batu tersebut bisa mengkokohkan segala sesuatu yang ditempatinya. Oleh karena itu di gunung-gunung tidak heran kalau di sana terdapat bebatuan, karena unsur kekuatan sebenarnya ya dari batu. Ya, kemudian faktor pendukung lain ada gunung, kemudian pepohonan dengan akar-akarnya. Jadi pada intinya semua hal yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini tidak ada yang mubazir, teman-teman, tidak ada yang tidak berguna. Semuanya diciptakan dengan berbagai kekuatan ya. Jangankan bebatuan ya, air pun juga dibekali dengan kekuatan, dengan kapasitasnya masing-masing. Angin pun juga demikian ya. Kemudian hewan-hewan sekecil apapun, bahkan semut pun juga dianugerahi kekuatan. Kalau kamu digigit semut, kamu pasti kejet-kejet ya. Nek wong Jawa bilangnya seperti itu. Apaan mas kejet-kejet ya? Istilahnya itu jingkrak-jingkrak gitu loh kalau kamu digigit semut ya, karena gatal, karena sakit juga gitu loh. Nah, itu membuktikan bahwa makhluk yang sekecil itu saja sanggup menyakiti kita. Itulah kebesaran Allah SWT, teman-teman, yang mampu dan bisa menciptakan segala seisi di dunia ini tanpa hal yang mubazir, tanpa hal yang tidak berguna. Semuanya memiliki guna dan manfaat sesuai dengan kapasitasnya masing-masing ya. Saya bilang seperti itu, kapasitasnya masing-masing ya. Kemudian jika ada sebagian orang yang meminta-minta kekuatan, meminta-minta hal-hal dari bebatuan tersebut, apakah bisa dibilang benar? Silahkan teman-teman berkomentar sendiri. Karena kalau saya berkomentar nanti ada yang kurang enak gitu ya, karena memang sejatinya kita semuanya memiliki prinsip pemikiran masing-masing. Namun kalau saya pribadi, untuk meminta, sekali lagi ya, saya pribadi teman-teman, untuk meminta terhadap makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala itu adalah sesuatu hal yang menurut aku tidak benar. Karena sejatinya kita meminta apapun itu ya dari Allah Subhanahu wa taala gitu, teman-teman. Dan ini ada orang yang berbagi-bagi takjil ya. Waduh, dan saya dapat. Terima kasih. Saya dapat, teman-teman. Ya, inilah enaknya kalau bermotovlog ketika menjelang berbuka gitu. Kita pasti dapat takjil yang seperti ini. Luar biasa ya. Ini teman-teman, wah lumayan ini buat berbuka nanti di perjalanan ya, karena ini perjalanan masih jauh juga. Baiklah teman-teman, di sini innalillahi wa inna ilaihi rajiun, ada dulur kita yang berpulang ke rahmatullah, teman-teman. Nah, sekali lagi ya, jika melihat yang seperti itu, yang berkaitan yang barusan kita lihat ya, ada orang yang meninggal dunia. Nah, itu sebagai pepeling kalau orang Jawa bilang. Pepeling apaan mas? Pengingat gitu loh. Alarm lah, nek nggak ngerti. Alarm ya, bahwasanya hidup itu ada suatu titik kita harus berpulang kepadanya. Nah, ketika kita berpulang kepadanya, tentunya kita harusnya gitu ya, sudah membawa bekal gitu loh.
entah sedikit banyak harus membawa bekal. Nanti soalnya selama kita hidup di dunia ini akan ada pertanggungjawaban di hari akhir, teman-teman ya. Jadi melihat orang-orang meninggal itu sebenarnya adalah sebuah sebenarnya sebuah pengingat gitu. Waduh, aku ngomongin sampai geretol. Aku ngomongin sampai salah ya. Iki efek iki loh, karena melihat roti ini jadi kriuk-kriuk gitu. Ya salah, tetap semangat ya untuk teman-teman semuanya. Dan sekali lagi saya mengharapkan kepada kita semuanya agar selalu berbenah diri, yo termasuk saya yo. Saya ini bukan orang yang baik-baik, betul. Saya ini justru orang yang paling bangsat ya di dunia ini. Banyak sekali kesalahan, banyak sekali hal-hal yang sudah saya lakukan yang menimbulkan poin-poin dosa gitu. Dan kalau ditimbang sekarang, mungkin kebaikan saya hanya sebutir debu selama hidup saya. Memasuki wilayah Mojokerto, udah ya, kita review saja jalanan yang kita lewati hari ini. Wes jam-jam segini matahari udah mulai tenggelam, teman-teman. Suasananya pun sudah mulai adem juga, udah mulai enak juga. Setelah mungkin tadi kita ya seharian dengan menjalankan rutinitas aktivitas, kita harus berpuasa, kita harus menjalankan kewajiban kita. Ya tentunya itu sebuah tantangan, itu sebuah hal yang harus kita jalani sebagai muslim. Jangan dianggap kalau kita sudah berpuasa itu terus males-malesan gitu, ya enggak. Lah anak bojomu harus pakani opo gitu. Anak istrimu kamu mau kasih makan apa kalau kamu nggak kerja ya. Semuanya harus tetap kerja. Beribadah wajib, bekerja pun wajib. Kira-kira seperti itu, teman-teman. Terus terang ya, memasuki wilayah Mojokerto ini saya itu selalu suka. Bahkan bukan melalui kota Mojokerto saja, di berbagai wilayah, kota-kota atau wilayah yang saya lalui khususnya di Pulau Jawa ya. Soalnya saya belum pernah main-main ke luar Pulau Jawa itu. Saya itu selalu sangat suka. Kenapa? Ternyata Indonesia sekarang sudah mulai berkembang pesat ya. Kesejahteraan masyarakatnya, kesejahteraan penduduknya itu terbukti dari rumah-rumah, hunian-hunian warga negara Indonesia itu sekarang sudah jarang sekali yang jelek ya. Saya bilang jarang karena tentunya masih ada gitu ya beberapa saudara kita yang mungkin tempat tinggalnya pun masih belum seperti yang diinginkan ya, termasuk saya. Namun kalau aku perhatikan, memang pertumbuhan ekonomi di Indonesia sungguh sangat luar biasa jika dibandingkan dengan masa kecil saya. Masa kecil saya di tahun 90-an itu tak seindah zaman sekarang, teman-teman, betul ya. Mungkin teman-teman yang lahirnya di sekitar tahun 80-an, 90-an paham apa yang saya maksud. Baiklah sahabat, dan di depan ini kita menuju arah Jombang ya, jadi belok kanan. Kita ngobrol-ngobrol santai saja sambil menikmati suasana sore, sambil menunggu waktu berbuka puasa tentunya. Inilah Indonesia ya, dimana-mana selalu ramai. Ini membuktikan bahwasanya warga masyarakat kita itu sekarang udah makmur-makmur hidupnya. Sudah nggak ada lagi yang pakai kuda ya untuk bepergian. Semuanya sudah pakai mesin, luar biasa.
Jalur ini memang terbilang cukup ramai teman-teman, betul ya, jalur ini selalu ramai. Padahal ini saya reading hari Minggu, hari-hari biasa pun jalur ini masih sangat ramai sekali. Lalu lintas yang melewati jalur ini, jadi mungkin teman-teman yang melewati jalur ini harus hati-hati karena sering terjadi laka juga ya di sepanjang jalur ini. Sekarang sudah jam 17:18 teman-teman, dan kita wilayah Jawa Timur ya, khususnya di sekitar kota Surabaya dan sekitarnya, berbuka puasanya itu kalau nggak salah di jam 17:30. Jadi ini sebentar lagi berbuka teman-teman, sudah jam 17:18 ya. Jadinya mungkin saya akan akhiri dulu motovlog saya kali ini. Terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudah menonton video saya kali ini. Meskipun bahasan kita hari ini mungkin tidak bermutu. Ya wes lah ya, kita terlalu sering melihat yang terbengkalai, malam terus, gelap terus ya, serem terus. Kali-kali lah kita melihat jalanan yang seperti ini, yang ramai seperti ini, yang asik-asik seperti ini. Dan untuk teman-teman yang biasanya ngabuburit bersama keluarga, bersama teman, bersama calon bojo nih, wes dandan sing rapi gitu ya, macak sing melipis biar enak gitu. Biar kalau ada orang yang melihat jadi terkesima gitu. Ya enggak lah mas, kita kan sudah punya pasangan, kenapa harus tebar pesona? Itulah jaremu gitu ya, itulah katamu. Setiap kita itu selagi masih bernafas itu, meskipun kita sudah punya pasangan ya, tetap saja kita itu dalam hati kita itu ingin tebar pesona ke orang lain gitu. Percaya dan nggak percaya silakan saja wis. Ya itu hal yang wajar lah, kita manusia yang hidup di lingkup masyarakat teman-teman. Manusia hidup kan manusia yang bersosial gitu, jadi ya wajar untuk hal-hal yang seperti itu. Jangan sampai ya setelah kita punya pasangan malah diri kita tidak tertata dengan rapi gitu. Sing wedok ning omah wis gawe daster tok, ya rambut diure-ure kaya mak lampir ya toh. Gawe wedak ya rasa-rasan terus piye bojomu kon sayang. Wes lah, hal seperti itu nggak perlu saya jelaskan ya, nggak perlu saya komentarkan, wes paham lah piye carane ngurusi bojo ya, piye carane ngerumat bojo ben gak dicolong garangan, ben gak digondol garangan wati ya toh. Itu sudah cerdas-cerdas, sudah pandai-pandai semuanya. Baiklah teman-teman, saya mohon pamit undur diri dulu. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai ketemu lagi di video saya berikutnya, dan salam Bhinneka Tunggal Ika, merdeka, merdeka, merdeka. Baik, saya mohon pamit undur diri.